Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Apa kabar Kak? Baik, ya kita sehat-sehat ya. Harapan kakak berdua di sini, adik-adik semua di rumah sehat-sehat semua. Kita akan memulai ibadah kita. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Bapa kita dalam pujian kita. Bapa berdatang kepadamu.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Firman-Mu berita bagi kami. Adik-adik kakak, selamat hari Minggu buat kita semua. Firman Tuhan untuk pagi hari ini yaitu kesaksian gadis kecil. Firman Tuhan kita diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14. Nah adik-adik kakak, apa yang bisa dilakukan oleh adik-adik kakak? Pasti kita akan berpikir, kami bisa lakukan apa ya? Mungkin banyak orang berpikir bahwa anak kecil itu tidak tahu dan tidak dapat melakukan apapun. Yang ditahu anak kecil hanya bisa bermain, belajar, sekolah. Yang lain berpikir bahwa anak kecil itu kerjaannya hanya mengganggu orang dewasa saja. Tetapi, bisakah anak kecil melakukan hal yang besar? Sesuatu yang berdampak besar bagi orang lain? Cerita kita hari ini menjadi salah satu jawabannya. Nah adik-adik kakak yang terkasih, berhubung nama anak kecil tersebut tidak dikatakan atau dibacakan di dalam firman Tuhan, kita sebut saja namanya gadis kecil dari Israel. Adik-adik kakak, ia adalah seorang anak kecil dari korban penculikan. Ia diculik oleh pasukan Aram dari negerinya dan dibawa ke negeri mereka. Saat itu bangsa Israel bermusuhan dengan bangsa Aram. Lalu gadis kecil itu menjadi pelayan bagi istri dari sang panglima Aram yang bernama Naaman. Nah adik-adik kakak yang terkasih, panglima itu memiliki sakit kusta. Lalu gadis kecil mengatakan kepada istri panglima tersebut, "Suruhlah pergi
tuanku supaya ia boleh sembuh dan dia harus pergi ke Israel untuk menjumpai nabi di sana. Sehingga timbul pertanyaan, itu penyakit menular dan mengerikan, tidak ada obatnya. Artinya, sehebat apapun jabatan atau pangkat sang panglima, ia akan kehilangan segalanya karena penyakitnya. Penderitaan kusta ia harus derita dan ia harus tersiksa karena itu. Sehingga adik-adik kakak, tetapi anak kecil tersebut meyakini ketika ia boleh menjumpai seorang nabi yang bernama Elisa, maka ia akan boleh memberikan obat supaya Panglima Naaman boleh sembuh dari penyakitnya. Sehingga adik-adik, ketika ia menjumpai Nabi Elisa mengatakan bahwa ia harus pergi mandi ke sungai Yordan. Ia bersungut-sungut karena menurutnya ada sungai yang lebih baik, lebih bagus di tempatnya. Kenapa harus ke sungai Yordan? Tetapi seorang prajurit mengingatkan bahwa ia harus melakukannya supaya ia boleh sembuh. Yang terjadi adik-adik kakak yang terkasih, berapa kali ia dikatakan Elisa mencelupkan tubuhnya ke sungai Yordan, yaitu 7 kali. Ketika ia mencelupkan badannya atau tubuhnya 7 kali, maka sembuhlah penyakit panglima tersebut. Ia mengaku bahwa ternyata satu-satunya Allah yang benar, Allah yang berkuasa adalah Allah Israel. Dan ia menjadi pengikut Tuhan. Dan semuanya itu berkat saran dari anak kecil. Sehingga kita anak-anak kecil Tuhan pakai secara luar biasa untuk melihat iman orang-orang dewasa, seberapa besar ia percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik kakak, anak kecil dapat memberkati orang lain. Anak kecil dapat menolong orang susah. Anak kecil dapat mengubah dunia. Salah satu contoh adalah seorang gadis kecil dari Inggris namanya Mary Zone. Ia lahir dari keluarga sederhana, lahir pada tanggal 16 Desember 1784. Sejak kecil ia rajin ke gereja bersama orang tuanya. Lalu terpesona dengan berbagai kisah Alkitab. Anak kecil itu pun ingin punya Alkitab sendiri. Tetapi saat itu Alkitab sangat susah, sangat jarang dan sangat mahal. Ayahnya tidak mampu membelinya. Maka sejak umur 9 tahun Mary berternak ayam. Ia membantu para tetangganya membersihkan rumah mereka, memotong rumput di halaman mereka dan lain-lain. Dan upahnya ia tabung. Ia melakukannya selama 6 tahun sehingga uangnya cukup untuk membeli 1 Alkitab. Luar biasa kan? Ia melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ia memotong rumput. Selama 6 tahun ia menabung uangnya. Baru bisa beli Alkitab. Nah, adik-adik kakak sekarang kan punya Alkitab. Pernah enggak baca Alkitabnya? Semoga pernah ya. Untuk membeli Alkitab ia harus menjalankan dan berjalan kaki sejauh 40 km. Dan menggantungkan dirinya bahwa ia percaya bahwa apa yang dia inginkan boleh ia dapatkan. Sehingga adik-adik kakak yang terkasih, perjuangan Mary ia membuat Tuan Charles sangat-sangat terharu. Lalu ia membagikan kisah Mary kepada teman-temannya, kemudian bertekad untuk mendirikan suatu lembaga yang dapat menyediakan Alkitab bagi orang-orang di sekitar mereka. Tadi kan Alkitab susah. Mary menabung uang selama 6 tahun untuk membeli Alkitab. Ketika ia menceritakan perjuangannya untuk mendapatkan Alkitab, seorang tuan yang bernama Charles, ia boleh terharu dan mendirikan lembaga supaya boleh menciptakan
Alkitab yang boleh dibagikan kepada siapapun. Sehingga kita belajar dari Mary John, dia bisa menjadi contoh. Dia anak kecil, ia ingin membaca Alkitab, dan orang boleh merasakan ketika sulit membaca Alkitab menjadi dipermudah. Sehingga adik-adik kakak yang terkasih, jangan berkecil hati karena kita masih kecil. Tidak perlu menunggu kita besar, dewasa sehingga bisa melakukan suatu hal yang berguna. Maka kakak yakin adik-adik kakak yang ada di rumah adalah adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang pintar. Maka kita harus menyerahkan diri kita, sehidup kita kepada Tuhan. Mari dengan rajin membaca Alkitab, tidak boleh satu pasal satu ayat. Dan kakak mengajak, bacalah Alkitab setiap hari. Sehingga kita boleh mengerti, kita boleh tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita semua. Anak kecil pun bisa Tuhan pakai untuk menolong orang susah, mengubah hidup orang lain. Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, asalkan kita taat. Dan dia menjadi satu-satunya penolong bagi kita. Percaya sama Tuhan, belajar menjadi saksi iman kepada orang lain, dan selebihnya Tuhan yang akan bekerja melalui hidup kita. Selamat hari Minggu adik-adik kakak. Sebelum kita tutup firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, biarlah Engkau berkati kami anak-anak sekolah minggu. Engkau pakai kami secara luar biasa, seperti anak kecil yang dari Israel, boleh menjadi berkat dan boleh menjadi saluran kasih Tuhan kepada panglima yang percaya dan mau mengikut Tuhan di dalam kehidupannya. Dan boleh menjadi seperti Mary John yang boleh ingin melakukan segala pekerjaan apapun untuk mendapat upahnya ia tabung, menghasilkan apa yang ia inginkan, yaitu ingin membeli Alkitab. Tuhan, kami memiliki cita-cita di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang bantu kami untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi mimpi dan cita-cita kami. Berkati mama papa kami, jagai mereka, berkati kesehatan kami, berikan kami imun tubuh yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik kakak. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.